Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Kurniawan dari mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan NIM 2018-160-31167. Di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan hasil mapping saya, yaitu tentang materi Islam dan ekonomi, atau disebut juga ekonomi Islam. Oke, langsung saja. Ini hasil mapping saya dengan materi Islam dan ekonomi atau ekonomi Islam. Oke, yang pertama di sini bahwa ekonomi Islam atau Islam dan ekonomi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Dan beberapa ahli mengungkapkan bahwa ekonomi Islam itu yang salah satunya dari Muhammad Abdul Manan, bahwa ekonomi Islam itu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan menurut Syekh Nawab Haidar Naqvi, bahwa ekonomi Islam itu merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat Muslim modern. Sedangkan menurut Muhammad Najatullah As-Siddiq, ekonomi Islam itu dengan respon pemikiran Muslim terhadap pandangan ekonomi pada masa tertentu dengan berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, akad, ijtihad, dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah menurut Muhammad Akram Khan, bahwa ekonomi Islam itu bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Secara kesimpulannya, bahwa ekonomi Islam itu merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara yang Islam. Selanjutnya ada dasar hukum ekonomi Islam atau Islam dan ekonomi. Ada dua dasar hukumnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran memberikan ketentuan hukum muamalah yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 188, terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap. Sedangkan ada surat An-Nisa, yaitu ayat 29, terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar sukarela merupakan salah satu bentuk muamalah yang halal. Jadi, terus yang kedua ada hadis. Hadis memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang lebih terperinci daripada Al-Quran. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darul Qutni, dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW la darwa wala dirara. Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain. Kemudian ada karakteristik Islam dan ekonomi. Nah, pada karakteristik ekonomi, sedangkan dalam dunia ekonomi ada beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu yang bimbingan konsumsi, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, zakat, petunjuk investasi, kebebasan individu dijamin dalam Islam, larangan riba, dan yang terakhir adalah ekonomi terikat dengan adat dan syariah. Itu merupakan karakteristik dari Islam dan ekonomi. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip Islam dan ekonomi ada 5. Yang pertama adalah mencegah kesenjangan sosial. Maksudnya dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan
Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Yang kedua adalah tidak bergantung kepada nasib. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja jelas dan ikhtiar. Kemudian mencari dan mengelola kekayaan alam. Sebenarnya, dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain. Kemudian, melarang melakukan riba atau melarang praktek riba. Yang dimaksud ialah seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktek riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi, maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi. Dan itulah 5 prinsip ekonomi Islam. Kemudian ada tujuan ekonomi Islam. Yang pertama ada nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk di muka bumi. Yang kedua adalah memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Dan yang ketiga adalah esensi proses ekonomi Islam. Apa itu esensi proses ekonomi Islam? Maksudnya, pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau juga falah. Jadi, itu saja penjelasan dari mind mapping saya tentang materi Islam dan ekonomi. Dan jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.